Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Nurjanah, mahasiswa PGMIA semester 6. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan kisah dengan judul Syahid yang berjalan di muka bumi oleh Lutfiana Nurjanah dalam perspektif pejuang Uhud yang dermawan. Saat melangkah kaki dentakan, jika lelah duduk di serambi, marilah bersama kita dengarkan kisah teladan sahabat Nabi. Amalan banyak bertanah budi, di dalam peti tersimpan belati, namanya harum serta abadi, dikenang orang sampailah mati. Burung terbang mencari makan, makanan diambil dengan paruhnya. Izinkan saya untuk menyampaikan agar kita mengetahui kisahnya. Sebuah kisah perjuangan, pengorbanan, keberanian, dan kecintaan seorang sahabat yang dimiliki oleh seorang pemuda yang cerdas dan gagah berani yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai salah satu dari 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Pada saat perang Uhud, sahabat Nabi tersebut menderita luka parah yang luar biasa karena ia menggunakan dirinya sebagai perisai bagi Rasulullah SAW. Karena luka parah yang dideritanya, semua orang mengira ia telah syahid. Namun ternyata belum, ia masih hidup. Sehingga akhirnya ia pun mendapat julukan syahid yang masih hidup. Sahabat Nabi ini juga dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan karena ia membagikan hartanya kepada fakir miskin kaum muhajirin dan ansor. Ia merasa tidak tenang apabila ada harta yang bertumpuk di rumahnya, meskipun itu adalah hasil keuntungan dagangnya, sehingga ia pun mendapat julukan Al-Fayyad yang artinya yang dermawan. Sahabatku yang berbahagia, siapakah pejuang Uhud yang dermawan itu? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, marilah kita dengarkan bersama. Al-Kisah bermula pada suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah dan kafilahnya berniaga ke negeri Syam. Di Busra, Thalhah bin Ubaidillah bertemu dengan seorang pendeta. Tiba-tiba, pendeta tersebut mengabarkan kedatangan Nabi terakhir yaitu Muhammad SAW. Ucapan pendeta itu pun membekas di hati Thalhah bin Ubaidillah. Ia langsung pulang ke Mekah untuk segera menemui dan bertanya pada Abu Bakar tentang kebenaran berita tersebut. Benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya? Tanya Thalhah. Abu Bakar pun menjawab, benar. Ia bercerita kepada Abu Bakar yang kemudian mengantarkannya menemui Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menjelaskan apa itu Islam kepada Thalhah, dan dengan ringan Thalhah pun mengucap 2 kalimat syahadat. Thalhah dikenal sebagai orang yang jujur dan teguh pendirian. Sejak awal keislamannya, ia juga tidak pernah ingkar janji dan ia selalu dermawan. Pernah suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah membawa keuntungan dagang sebesar 700.000 dirham. Malam itu Thalhah gelisah dan merasa tidak tenang. Melihat kondisi Thalhah, sang istri yaitu Su'dah binti Auf pun bertanya, "Ada apa denganmu, wahai suamiku?" Thalhah bin Ubaidillah pun menjawab, "Ada yang mengganggu pikiranku.
Pikiran seorang hamba yang tidak tenang ingin memejamkan mata, sedang ada harta yang bertumpuk di rumahnya. Mendengar ucapan suaminya tersebut pun, Su'da binti Auf pun menjawab, "Mengapa engkau sampai risau seperti itu? Bukankah banyak yang membutuhkan pertolonganmu? Besok pagi engkau bagikan saja uang itu kepada orang yang membutuhkan." Tolhah pun menjawab, "Semoga Allah merahmatimu. Sungguh engkau wanita yang mendapat taufik Allah." Akhirnya, Tolhah membagikan uang tersebut kepada fakir miskin, kaum muhajirin dan ansor keesokan harinya. Ia tak merasa berhak memegang harta, meskipun itu adalah hasil keuntungan dagangnya. Pantas saja jika Rasulullah memberinya gelar Tolhah al-Jaud, yang artinya Tolhah yang pemurah, dan Tolhah al-Fayat, yang artinya Tolhah yang dermawan. Kecintaan Tolhah bin Ubaidillah pada Nabi Muhammad SAW sangatlah besar. Saat perang Uhud, banyak kaum kafir Quraisy mengepung Nabi. Tolhah bin Ubaidillah beserta sahabat lainnya melindungi Rasulullah. Tolhah mengikuti perang Uhud dan menderita luka parah yang luar biasa. Tolhah pun maju menghadang musuh dan menghalau mereka agar tak bisa mendekati Rasulullah. Tolhah kembali ke dekat Rasulullah dan menaikkannya sedikit ke atas bukit. Disandarkannya tubuh Rasulullah yang mulia, gigi taringnya patah, gigi kening dan bibirnya pun terluka. Darah mengucur dari wajah beliau. Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah menemui Rasulullah. Namun, Rasulullah menyuruh mereka untuk membantu Tolhah. Tolhah ditemukan dalam keadaan pingsan, tak kurang dari 79 luka, tebasan pedang, tusukan lembing, dan lemparan panah memenuhi tubuhnya. Ia menggunakan dirinya sebagai perisai bagi Rasulullah dan mengalihkan panah yang akan menancap di Rasulullah dengan tangannya, sehingga semua jari-jarinya pun terputus. Semua orang mengira Tolhah pun telah syahid karena luka parah yang dideritanya. Tapi ternyata ia masih hidup, sehingga akhirnya Tolhah pun mendapat julukan Asyahidul Al-Hayyu, yang artinya syahid yang masih hidup. Sejak saat itu, jika ada yang membicarakan perang Uhud di depan Abu Bakar selalu menyahut, "Perang hari itu adalah peperangan milik Tolhah seluruhnya hingga akhir hayatnya." Tolhah bin Ubaidillah termasuk 10 orang yang dijanjikan masuk surga dan juga merupakan di antara orang yang awal dalam memeluk Islam. Kisah sahabat Nabi ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga yang mengajarkan kita bagaimana bersikap dermawan apabila memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada yang membutuhkan, dan mengajarkan untuk mencintai Rasulullah sebagai utusan Allah. Membeli kurma untuk dimakan, dibungkus plastik tidak boleh disentuh. Cukup sekian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.